Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulmatil wahmi wa tudribuna bin nuril fahmi wa tudhifuna manaskal hati wa ma annaka anta ta'lamu wa ala alamu innaka anta alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibil nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'a ilmullah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair batiqa wa jila maradatihi wa qurbi wa tawabih. Alhamdulillah ashab AA14 pada malam hari ini kita sudah sampai pada pembahasan tentang fi'il fa'il. Kemudian di hari Rabu dan Kamis itu mubtada dan khobar. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu diketahui bahwasanya pembahasan minggu ini sebenarnya adalah pembahasan yang paling penting. Karena di dalam bahasa Arab, kalimat itu pasti terdiri dari dua macam kalimat ini. Yang pertama adalah jumlah fi'liyah, kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il. Kalau tidak, maka dia adalah jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau diistilahkan dalam bahasa Arab itu namanya umdatul kalam, yaitu kalimat pokok, kalimat pokok. Adapun yang lain itu hanya sebagai tambahan penyerta pelengkap saja. Nah, untuk yang paling utama atau kalau dalam bahasa Indonesia subjek dan predikat, nah itu adalah fi'il fa'il atau mubtada dan khobar. Ketika kita mendapati fi'il atau kata kerja, maka di situ pasti ada fa'il atau pelakunya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa jadikan kata kerja ini sebagai predikatnya, kemudian fa'il ini sebagai subjeknya. Sehingga susunannya adalah predikat, kemudian baru subjek. Kalau jumlah fi'liyah atau fi'il dan fa'il. Kemudian jika berupa ismiyah, jumlah ismiyah, kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, maka ini adalah kalimat yang berupa subjek kemudian predikat. Subjek kemudian predikat. Nah, ini adalah kalimat mubtada dan khobar atau istilahnya jumlah ismiyah. Ya, insya Allah nanti kita akan berikan latihannya besok di hari Jumat. Ya, Jumat kemudian kita bahas di hari Sabtu, di Zoom hari Sabtu. Walaupun tugas ini belum banyak yang mengerjakan, tapi kita bahas bersama-sama di kelas Zoom ini supaya lebih bisa memahami materi yang kita berikan di hari Senin dan Selasa, yaitu berkaitan dengan fi'il, fa'il, dan naibul fa'il. Kalau naibul fa'il kemarin, keterangannya adalah fi'ilnya dijadikan kata kerja pasif. Kata kerja pasif, maka pelakunya itu bukan fa'il namanya, tapi adalah naibul fa'il. Seperti di tugas 4 ini kita contohkan di nomor 2. Kholako ini adalah fi'il. Kemudian Allahu lafzul jalalah ini adalah fa'il. Al-insana ini adalah objeknya atau maf'ul bih. Allah menciptakan manusia. Ini adalah kata kerja aktif. Ketika kita rubah ke kata kerja pasif, maka rumusnya adalah kalau fi'il madhi, huruf pertama dindomakan, huruf sebelum akhir dikasroh. Jadilah khuliko. Kholako menciptakan, khuliko diciptakan. Kemudian fa'ilnya dibuang. Lafzul jalalah ini menjadi tidak ada. Maf'ul atau objeknya kita taruh di tempatnya fa'il. Sehingga istilahnya adalah naibul fa'il. Pengganti dari fa'il. Sehingga hukumnya pun menempati hukum fa'il, yaitu yang tadinya al-insana fathah karena nasab, karena menjadi objek, menjadi maf'ul bih, dia harus nasab, nasabnya dengan fathah. Tapi ketika dia menempati tempatnya fa'il sebagai naibul fa'il, maka dia juga harus dirofakkan seperti fa'il. Maka di sini tandanya adalah menggunakan dhamma khuliqal insanu. Manusia diciptakan.
Oke, sekarang kita bahas dari yang nomor satu, yaitu carilah fiilnya mana, kemudian fa'ilnya mana. Nah, mungkin ini bisa diawali dari teman-teman. Silakan yang berkenan untuk mencoba menjawab yang nomor satu. Silakan. Siapa yang ingin mencoba menjawab nomor satu? Dibaca dulu bahasa Arabnya, kalimatnya, kemudian terjemahnya dibaca biar semuanya bisa memahami arti perlafatnya. Kemudian nanti baru kita cari fiilnya mana, kemudian fa'ilnya mana. Silakan. Siapa? Mungkin bisa raise hand atau langsung dipersilakan. Kita Ya, belajar. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Saya dengan Rahman. Rohman. Oh, Rohman Handini. Ya, silakan. Antum mencoba Coba nomor Ustaz ya. satu. Nomor Ah, satu Ustaz. silakan. Bismillah. Jalasat talamidu bihudu'i indama yahdurul mudarrisu. Artinya, Failnya fiil artinya dulu. artinya Tanya dulu. murid-murid duduk dengan tenang tatkala guru datang. Ya, silakan untuk mencari fiil, kemudian fa'il dari fiil tadi. Fiilnya adalah at-talamidu. Fiilnya, kata kerjanya dulu, kata kerjanya dulu. Fiil, kata kerjanya. Ah, fiil. Jasa. Fiilnya jalasa. Jasa. Jalasa, ya, jalasa. Fa'il dari jalasa, At-talamidu. at-talamidu. Ya, betul. Jalasa fiil. Fa'il dari jalasa adalah at-talamidu. Ada lagi fiilnya? Hmm, Yahduru. Izin Ustaz, yahduru Ustaz. Terlisa. Ya, dulu. Ya, ini Yahduru. Rohman dulu. Terlis. Dia yang mencoba menjawab supaya ini hmm, akhirnya Rohman dulu. Nanti hmm. kalau yang lainnya giliran setelah ini. Silakan Rohman, Ya, fiilnya. jadi fiilnya jalasa dan yahduru. Yahduru, ya. Untuk fiil yahduru, fa'ilnya Failnya yahduru adalah al-mudarrisu atau al-mudarrisu. guru. Ya, guru, betul. Jadi jalasa fa'ilnya adalah talamidu, yahduru fa'ilnya adalah al-mudarrisu. Jalasa telah duduk, siapa yang duduk? At-talamidu, murid-murid. Yahduru datang, siapa yang datang? Al-mudarrisu, guru. Ya, terima kasih. Akhina Rohman Handini. Mungkin dari teman-teman Ya, semua bisa menyebutkan sama-sama untuk Ustaz. jalasa ini jenisnya fi'il apa madi, apa mudhari. Fi'il madi. Fi'il madi, ya betul. Fi'il Terus madi. bentuk fi'il mudhari'nya apa? Ya jelisu. Ya jelisu, jalasa, ya jelisu. Jalasa telah duduk, ya jelisu sedang atau akan duduk. Kemudian yahduru ini bentuknya fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari yahduru. Fi'il madinya Mudhari. Hadara. hadoro. Hadara Ya, yahdiru. hadoro yahduru, betul. Hadoro yahduru. Hadoro fi'il madi telah datang, Yahduru. yahduru sedang datang. Minimal ketika kita menemukan fi'il, kita kalau belum tahu apakah fi'il ini mudhari atau madi, kita cari di kamus. Nanti kita akan ketemu bentuknya itu bentuk yang kedua atau yang pertama. Kalau pertama harokatnya belakang fathah berarti fi'il madi. Kalau belakang doma itu fi'il mudhari. Jalasa, ya jelisu, hadoro, yahduru. Jangan sampai kita tidak tahu bentuk perubahannya. Ketika kita menemukan kata kerja, maka tugas kita adalah untuk mencarinya di kamus. Kita bisa menggunakan, kemarin ada yang tanya, kamus apa yang kita gunakan? Namanya Al-Ma'ani, kalau online. Itu kalau bahasa Arab ke bahasa Arab nanti langsung ketemu perubahannya. Jalasa ya jelisu, kemudian bentuk masdarnya. Minimal kita fi'il madi dan fi'il mudhari'nya terlebih dahulu. Yang nomor dua. Nomor dua. Silakan untuk mencoba menjawab
Mungkin dari salah satu peserta. Izin Ustaz. Dengan siapa ini? Habil Ustaz. Habil. Nah, tafadhol. Nomor 2, silakan dibaca dulu kalimatnya, terjemahnya. Kemudian nanti fi'ilnya mana, fa'ilnya mana. Silakan. Yubarridu at-tayru alal ghusni mata tola as-sabahu. Fi'ilnya Terjemahnya yubarridu. dulu. Terjemahnya dulu. Silakan Gunung dibaca. itu berkicau di dahan tatkala pagi telah terbit. Ya, fi'ilnya yang mana? Fi'ilnya yubarridu, fa'ilnya Yugoridu, at-tayr. fa'ilnya toir. Betul. Ada lagi Eh, fi'il? Setelah itu fi'ilnya tola'a dan Tola'a, fa'ilnya as-sabahu. as-sobahu. Ya. Yugoridu berkicau, fa'ilnya atoiru. Tola'a terbit, fa'ilnya as-sobahu. Ya, betul. Nah, dari sini yugoridu fi'il apa? Mungkin dari teman-teman. Terima kasih. Akhina Habil telah menjawab. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya. Apa fi'il madinya? Goroda. Gorroda. Gurida. Ya. Gorroda yugoridu. Gorroda telah berkicau, yugor itu sedang berkicau. Ya. Tola'a fi'il apa ini? Mandi. Fi'il madi, ya tola'a. Fi'il mudhari'nya? Yatlo. Yatli'u. Ada lagi mungkin yang lain? Yatla'u. Ya. Tola'a yatla'u. Artinya terbit, muncul. Itu artinya dari tola'a yatla'u. Tola'a yatla'u. Gorroda yugoridu. Tola'a yatla'u. Nah, nanti akan kami catatkan untuk fi'il, perubahan fi'il ini dari madi ke mudhari'nya supaya nanti yang belum hafal bisa digunakan untuk dibaca lagi. Oke, nomor 3 sekarang silakan untuk menjawab nomor 3. Dipersilakan siapa yang berkenan dan ingin mencoba untuk menjawab nomor 3. Aku Ustaz. Ya, silakan. Dengan siapa ini? Aisyah. Aisyah. Ya, silakan. Tafadholi yang nomor 3. Idza nazala mataru ihdaral ghusbu. Jika hujan turun, rumput menghijau. Fi'ilnya nazala sama ihdoro. Ya Ustaz. Ya, betul. Fa'il dari nazala Al-mator. al-matar. Ikhdoro fa'ilnya Al-ghusbu. al-usbu. Ya, nazala fa'ilnya al-mataru, ikhdoro fa'ilnya al-usbu. Ya, terima kasih. Di sini nazala fi'il apa ini? Madi atau mudhari? Madi. Fi'il madi. Apa bentuk fi'il mudhari'nya? Nazala yanzilu. Yanzilu. Nazala yanzilu. Ya. Kemudian ikhdoro. Haldoro yahdiru. Hadara. Ikhdoro. Ikhdoro Haldoro. Ikhdoro yakhdoru. Bukan Ikhdoro hadoro. yakhdoru. Kalau hadoro yang atas sendiri yahduru. Kalau ikhdoro itu menghijau. Hadira. Ikhdoro yakhdoru. Ini wazannya atau polanya mengikuti if'ala yaf'alu. Ikhdoro yakhdoru. Kalau merah ikhmaro yahmaru. Kuning isfaro yasfaru. Nah, ikhdoro menghijau. Nazala telah turun, yang zilu sedang turun. Ikhdoro telah menghijau, yakhdoru sedang menghijau. Nah, kalau kita amati dari 3 nomor ini, kata kerja di sini tidak ada tandanya semua yang ada di materi awal. Sehingga kita bisa mencari atau mengidentifikasi sendiri kalau fi'il madhi itu biasanya berakhiran fathah. Atau hurufnya tidak ada huruf mudhoro'ah seperti ya ini.
Huruf mudharaah kemarin ada anita. Alif, nun, ya, dan ta. Kalau tidak ada harokatnya. Kalau ada ya-nya di depan, kemudian nggak ada harokatnya, ini biasanya adalah fi'il mudhari. Atau ada huruf mudharaah anita itu. Tola'a juga seperti itu, tidak ada huruf mudharaah di depan. Ya berharokat fathah. Waridu di sini ada huruf mudharaah ya, sehingga ini bisa berupa fi'il mudhari. Yuwaridu. Kemudian ikhdoro ini yang menjadi PR. Nah, ini walaupun dia berawalan dengan alif, nah, tetapi di sini tidak tepat ketika kita jadikan alif ini adalah berupa huruf mudharaah dari anita tadi. Nah, karena kalau ikhdoro itu pakai alif jadinya ikhdoro yakhdoru jadi akhdoru. Akhdoru itu artinya aku menghijau. Nah, ketika aku menghijau terus al-usbu di sini jadi apa? Nah, maka tidak tepat. Nah, sehingga yang tepat ini adalah fi'il madhi, sehingga bacanya adalah ikhdoro. Nah, untuk membaca kitab, karena ini masih kelas jurumiyah, kita hadirkan yang sudah ada harokatnya. Karena ketika kita sudah berlatih yang ada harokatnya, nanti yang nggak ada harokatnya kita ada gambaran. Tapi kalau di awal langsung tidak ada harokatnya, nanti kesulitan. Lanjut ke nomor 4. Silakan, mungkin ada yang berkenan untuk menjawab yang nomor 4. Saya Ustadz. Siapa ini suaranya? Ini kayaknya suaranya ini dulu. Ukhtina Neng Heni ini dulu. Silakan. Silakan nomor 4. Ukhtina Neng Heni. Oh ya. Ya, silakan. Nomor 4. Sayajtami'u fi hadhil qa'atil asatidh akan berkumpul di ruangan ini para guru. Fi'ilnya sayajtami'u fi'il mudhari. Fa'ilnya hadhihi itu fa'il bukan ya? bukan. Siapa yang berkumpul itu coba? Siapa yang akan berkumpul? Al-qa'atil asatidh. Asatidu ya. Al-asatidu. Fi'ilnya saya jetami'u. Fa'il dari saya jetami'u adalah al-asatidu. Di sini salah satu contoh dari fa'il yang tidak terletak setelah fi'il secara langsung. Ini ada yang menengah-nengah, yaitu kalimat atau kata fi hadhil qa'ati, di ruangan ini. Jadi bahasa Arab tambahan itu biasa. Ya Ustaz ya. Ya, ini tambahan saja fi hadhil qa'ati. Jadi dalam bahasa Arab itu biasa seperti ini. Jadi fa'il bisa saja terletak setelah kata tambahan atau pelengkapnya. Akan berkumpul di ruangan ini para guru. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita bisa juga menambahkan analisis seperti ini. Ketika kita bertemu fi'il saya jetami'u akan berkumpul, yang paling mudah untuk menentukan fa'ilnya, kita bisa meminjam kata siapa atau apa. Nah, di sini saya jetami'u akan berkumpul. Siapa yang akan berkumpul? Kalau hadil ko'ah kayaknya nggak mungkin. Ruangan ini masa akan berkumpul. Kalau al-asatidu, siapa yang akan berkumpul? Al-asatidu, guru-guru. Wah, berarti ini bisa dijadikan sebagai fa'il. Dengan cara kita meminjam kata siapa atau apa. Untuk mempermudah kita untuk mencari fa'il dari suatu fi'il. Karena nanti ketika kita berhadapan dengan kitab yang luas, pembahasan yang panjang, bisa jadi fi'ilnya di depan, fa'ilnya nanti di belakang jauh. Nah, itu bisa saja terjadi. Apalagi di kitab-kitab yang untuk penambahan sa-nya di saya jetami'u itu sa-nya berfungsi sebagai apa Ustaz? Sin di sini fungsinya untuk akan berkumpul. Jadi dalam waktu dekat para guru ini akan berkumpul.
Kalau memakai saufa berarti masih Terima lama. kasih. Ya, sama-sama. Kalau sin ini dalam waktu dekat para guru ini akan berkumpul. Mungkin dari para peserta bisa menyebutkan ya jetami'u ini fi'il apa, madhi apa mudhari? Mudore. Mudhari, ya mudhari. Fi'il madhinya apa fi'il madhinya? Ijtama'a yajtami'u. Ijtama'a yajtami'u. Ya, ijtama'a yajtami'u. Suaranya kecil. Ijtama'a yajtami'u. Ya, untuk yajtami'u ini fi'il mudhari, fi'il madhinya adalah ijtama'a. Saya jatami'u akan berkumpul. Jadi fi'il mudhari ini ketika kemasukan sin atau saufa maka artinya menjadi akan. Ya jatami'u ini artinya menjadi akan. Akan. Bertanya Ustaz, Ya silakan. kenapa soal nomor 3 Ustaz? Ya nomor 3. Kenapa nazala menjadi mansub Ustaz? Nazala menjadi mansub. Nazala ini tidak mansub. Dia kalau fi'il madhi itu istilahnya mabni. Mabni itu tidak akan berubah. Idza nazala. Nah, jadi dia berharakat fathah bukan karena mansub tapi mabni. Dia harokatnya akan tetap berupa fathah seperti ini. Jadi bukan karena mansub. Berarti sama dengan ikhdoro ya. Ikhdoro juga seperti itu. Ikhdoro itu tetap fathah. Jalasa dia tetap fathah. Tola'at tetap fathah seperti ini. Nanti yang berubah itu fi'il mudhari yahduru, yajtami'u, yughridu, ini bisa berubah nanti. Ketika dia kemasukan seperti amil-amil nasab itu berubah menjadi fathah. Kalau amil jazm dia berarti berubah menjadi sukun. Itu kalau fi'il mudhari. Tapi kalau fi'il madhi tidak akan berubah. Tetap nazala, jalasa, tola'a. Baik, syukran Ustaz. Ya, Afan. Mungkin sebelum lanjut ke nomor 5 ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman. Tidak ada, kita lanjut yang nomor 5. Ustaz. Nomor 4 Ustaz. Nomor 4, ya gimana? Ini andaikan fi hazil qa'ati diletakkan di belakang, boleh enggak Ustaz? Misalnya saya jatami'ul asatizu fi hazil qa'ati. Ya, boleh. Boleh Ustaz ya. Boleh, Karena ya. di atas sepertinya kayak gitu. Ya. Fa'ilnya itu ini Fa'il. di paling terakhir. Fa'ilnya Sementara paling nomor terakhir. 1, 2, 3 fa'ilnya sesudah fi'il Sudah mati. ya. Boleh saja. Saya tami'u al-asatizu fi hadhil qa'ati. Boleh. Misalnya nomor 2, yughridu alal ghusni at-tayru. Boleh juga. At-tayrunya ditaruh belakang itu boleh. Yughridu alal ghusni at-tayru. Yang nomor 1, jalasa bihudu'in at-talamidu. Itu juga boleh. Jadi fa'il boleh terletak setelah fi'il secara langsung atau boleh terletak setelah kata pelengkapnya juga boleh. Syukron Ustaz. Ya, Van. Cuma kalau kita artikan di bahasa Indonesia itu kita menyesuaikan dengan tata bahasa Indonesia. Ya. Mungkin nomor 4 kita mengartikannya ya para guru akan berkumpul di ruangan ini. Gitu. Kemudian yang nomor yang lainnya juga seperti itu. Fi'ilnya walaupun di depan tapi kita sebutkan fa'ilnya dulu. Murid-murid duduk dengan tenang ketika guru datang. Burung itu berkicau di dahan tatkala pagi telah terbit. Nah, karena susunan kalimat bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Arab. Jadi dalam penerjemahannya pun kita tetap ikut bahasa Indonesia. Nomor 5. Ini berarti kalau fa'ilnya diletak di depan jadi jumlah ismiyah Ustaz. Bisa Ustaz. Al-asatizu saya jatami'u fi hazil qa'ati.
Kalau ditaruh di depan, maka ini berubah menjadi jumlah ismiyah. Iya. Al-asatidu, karena al-asatidu banyak, maka ya jatami'unya juga harus menyesuaikan. Saya jatami'una. Al-asatidu saya jatami'una. Ya. Saya jatami'una. Kemudian statusnya bukan lagi menjadi fi'il fa'il, tapi al-asatidu saya jatami'una. Itu statusnya al-asatidu menjadi mubtada. Kemudian saya jatami'unanya menjadi khobar dari mubtada al-asatidu. Mungkin saya jelaskan sekalian, ada yang tanya seperti ini. Nah, yang pertama gini, ketika fi'il fa'il, fi'il itu hanya menyesuaikan dengan fa'il dalam segi mu'annas mudzakarnya saja. Dalam segi jamaknya tidak. Sananya tidak. Contohnya, saya jatami'u ini kan bentuk untuk satu orang kan sebenarnya, berkumpul. Sedangkan al-asatidu ini bentuknya adalah jamak. Jamak taksir namanya. Banyak. Karena artinya para guru. Nah, tapi ketika dirubah ke bentuk mubtada khobar, maka harus menyesuaikan dalam mudzakkar muannas, mufrad tasniyah jamaknya. Maka al-asatidu saya jatami'una. Contoh lagi yang nomor 1. Jalasa at-talamidu. Talamidu ini artinya murid-murid. Sedangkan jalasa itu untuk dia laki-laki satu. Ketika kita rubah ke jumlah ismiyah mubtada khobar, at-talamidunya taruh depan. Jalasannya ini bukan lagi jalasa, tapi jalasu. Ada wawu dan alifnya yang menunjukkan bentuk banyaknya. Jalasu mereka duduk. At-talamidu jalasu. Nah, jadi kalau fi'il fa'il itu lebih mudah karena hanya menyesuaikan dalam bentuk mu'annas dan mudzakarnya saja. Misalnya at-talamidu ini dirubah ke murid-murid perempuan. At-tilmidatu, maka ini hanya jalasat gitu saja. Jalasat at-tilmidatu. Jalasat at-tilmidatu. Jadi bentuk jamaknya tidak dirubah, sama dengan fa'ilnya tidak. Hanya dirubah mudzakkar muannasnya saja kalau fi'il fa'il. Tapi kalau mubtada khobar semuanya harus berubah. Mudzakkar muannasnya berubah, bentuk musanna jamaknya juga harus menyesuaikan. Tasniyah jamaknya harus menyesuaikan. Kita lanjut dulu yang nomor 5. Silakan, mungkin ada yang ingin mencoba yang nomor 5. Dipersilakan. Tadi kayaknya ada yang ingin mencoba menjawab 2 orang, tapi yang satunya belum jadi menjawab. Atau siapa? Silakan. Yang nomor 5. Tidak ada yang mencoba. Nah, ini Sabrina, mungkin Sabrina ingin mencoba menjawab. Iya, Ustaz. Ya, nomor 5 silakan. Ta'awana ar-rajulani alal birri wa taqwa. 2 orang laki-laki itu saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ta'awananya fi'il. Ya, betul. Fa'ilnya Ar-rajulani. ar-rajulani. Ya, terima kasih. Betul. Jawabannya ta'awana fi'il, fa'ilnya adalah ar-rajulani. Mungkin dari teman-teman bisa menyebutkan ta'awana ini fi'il madhi apa mudhari? Madhi. Fi'il madhi ta'awana. Apa fi'il mudhari'nya? Ya ta'awanu. Ya ta'awanu. Ta'awana ya ta'awanu. Nah, seperti saya jelaskan tadi, walaupun fa'ilnya itu adalah 2 orang, ar-rajulani, musana, isim tasniyah. Nah, ini ta'awananya tetap bentuk 1. Ta'awana. Nah, ta'awana sebenarnya kan untuk dia laki-laki 1. Nah, karena fi'il ini hanya mengikuti fa'il dalam segi mudzakkar muannas saja. Berbeda ketika kita taruh depan ar-rajulani, depan sebagai mubtada, ta'awana menjadi khobar. Maka ta'awana ini untuk menunjukkan dia laki-laki 2, itu kita harus menambahkan alif. Ta'awana.
ar-rajulani ta'awana. Nah, ini menunjukkan kalau khobarnya sesuai dalam mudzakkar muannas dan tasniyah jamaknya, mufrad tasniyah jamaknya. Karena kita materinya juga mubtada khobar, kita sekalian jelaskan, dan tadi ada yang tanya seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita ke soal yang nomor 2, ada pertanyaan dari nomor 1 sampai 5. Silakan. Untuk yang masih memperjelas bingung. perbedaannya antara sin dengan saufa, Ustaz. Sin dan saufa, ya. Sin dan saufa ini hanya masuk pada fi'il mudhari. Ya, yajtami'u ini kan fi'il mudhari bisa kemasukan sin. Kalau sin ini akannya itu dalam waktu dekat, akan berkumpul. Mungkin perbincangan ini terjadi di waktu maghrib, kemudian akan berkumpulnya itu ba'dal isya misalnya. Guru-guru akan berkumpul di ruangan ini. Ketika berbicara seperti itu kemungkinan berkumpulnya setelah isya. Kalau pakai saufa yajtami'u, nah mungkin bisa nanti misalnya perbincangannya di pagi hari, perkumpulannya bisa nanti malam atau besoknya. Itu kalau saufa. Tapi kalau dalam kita saufa ta'lamun. saufa ta'lamun berarti akan mengetahuinya mungkin di hari akhir, mungkin di hari kiamat. Biasanya yang berkaitan di ayat-ayat Al-Quran itu biasanya pakai saufa untuk menunjukkan hal yang ada di yaumul akhir, di hari kiamat. Jaraknya jauh ya? Jaraknya jauh, ya. Saufa. Cuma kalau kita perhatikan orang Arab sendiri ya, ketika di percakapan sehari-hari, kalau di percakapan sehari-hari itu mereka ada yang menggunakan sin, ada yang menggunakan saufa, padahal jaraknya dekat. Nah, ini prakteknya di orang Arab sendiri katanya sudah tidak sama dengan apa yang ada di kitab-kitab. Cuma kalau di kitab-kitab, di Al-Quran apalagi, sin saufa ini sangat berlaku. Artinya berkaitan dengan waktu dekat dan jauhnya itu tidak bisa lepas. Tapi kalau di percakapan sehari-hari, kami dengarkan dari orang-orang Arab itu, mereka itu nggak membedakan antara sin dan saufa. Bahkan ada di Hadramut itu tidak menggunakan sin, tapi menggunakan huruf ba. Baya jutami'u. Baya jutami'u. Nah, itu mungkin kalau di orang Indonesia itu mungkin antara suku Jawa sendiri pun padahal kotanya berdekatan itu kan sudah ada beberapa kosakata yang berbeda. Ternyata di Arab itu seperti itu juga. Walaupun secara fushanya itu pakai sin, tapi ternyata ada juga yang menggunakan ba, baya jutami'u. Nah, tapi kalau di kitab-kitab itu sin dan saufa itu sangat apa itu namanya, berjauhnya itu beda sekali. Ketika di Al-Quran itu banyak contoh saufa itu menunjukkan kalau nanti akan terjadi di hari akhirat. Mungkin ada yang bisa mencontohkan saufa. Suma juga Ustaz, sama apa, sama fa apa sama itunya maknanya Ustaz? Summa dan fa itu artinya kan kemudian, tapi itu melihat konteks kalimatnya juga. Tapi kalau summa itu biasanya summa artinya kemudian. Tapi kalau fa itu kan macam-macam. Fa ada artinya yang maka, kemudian fa yang tidak ada artinya biasanya ada di awal kalimat. Kemudian fa yang artinya kemudian, itu juga berarti kita harus melihat konteks kalimatnya. Nah, tapi jaraknya itu tidak seperti sin dan saufa. Dua-duanya sama saja. Summa dan fa itu artinya fa, tapi artinya kemudian, tapi tidak ada kaitannya dengan waktu itu antara lama atau sebentar, itu tidak ada. Berbeda dengan sin dan saufa. Ya Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, apa? Mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Atau mungkin ada yang ingin menambahkan dari pertanyaan teman kita Rohman Handini tadi? Tidak ada? Tidak, Ustaz. Oke, kita lanjutkan ke yang nomor 2. Tadi di awal saya jelaskan, saya ulangi sebentar. Fi'il itu ada fa'il, namanya kata kerja aktif. Khalaqa menciptakan.
Kemudian ketika kita membentuk ke kata kerja pasif, kalau fi'il madhi rumusnya huruf depan didomahkan, huruf sebelum akhir dikasrohkan, huliko. Kalau fi'il mudhari, misalnya kholaqa berarti yakhluku fi'il mudhari'nya. Yakhluku itu bentuk pasifnya adalah yang depan domah, yang sebelum akhir fathah, sehingga jadinya yuhlaku. Kholako jadi khuliko, yakhluku menjadi yuhlaku. Ketika kita jadikan kata kerja pasif, maka fa'il itu hilang. Kholaqallahul insana, Allah menciptakan manusia. Lafzul jalalah ini dihilangkan, jadilah khuliqal insanu, manusia diciptakan. Al-insana yang tadinya menjadi objek atau maf'ul bi, nasab dengan fathah, karena ditarik ke posisi fa'il menjadi pengganti fa'il, istilahnya naibul fa'il, maka hukumnya sama persis dengan fa'il, yaitu dia rofaknya dengan domah, karena ini adalah jamaknya, jamak taksir al-insan. Nah, coba yang nomor 1, silakan siapa yang ingin mencoba menjawab, yang berkenan untuk menjawab nomor 1, disilakan. Set. Ya. Ini dirubah Set ya dari rumusnya dijadikan ini Set, apa namanya? Khalaqa khuliqa kayak itu saya contohnya saya. Khuliqa ya, seperti contoh itu. Ya, silakan. Ya, coba nomor 1 Set. Tafadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizat tilmidat darsa. Hafizo menjadi ya, Hafizo menjadi Hufizo ya. Hufizo ya, betul. Hufizat darsu ya. Hufizo darsu, betul. Darsu. Hufizo darsu. Hafizo atilmidu ad-darsa, ini sebenarnya atilmidu. Ini mungkin terpotong karena dijadikan PDF. Ada yang terpotong. Hafizo atilmidu ad-darsa. Murid menghafal pelajaran. Bentuk pasifnya hufizo ad-darsu, ya betul. Nomor 2, terima kasih. Akhina Jalizal. Ya. Selanjutnya yang nomor 2, silakan yang ingin mencoba yang nomor 2. Agak saya besarkan juga. Nomor 2, silakan. Siapa yang ingin mencoba? Yakto'u anajaru al-khosyaba. Yakto'u memotong, anajaru tukang kayu, al-khosyaba kayu. Kita buat kayu terpotong atau kayu dipotong. Siapa yang ingin mencoba menjawab yang nomor 2? Yang tadi sudah menjawab nomor 1 sampai 5, boleh untuk menjawab. Qati'ul khasyaba. Qat'ul khasyaba. Qat'ul khosaba. Yakto'u berubahnya bagaimana yakto'u? Yakto'u qat'ul. Masih belum tepat. Ini rumusnya huruf depan didomahkan, huruf sebelum akhir di fathah. Saya ulangi lagi rumusnya, huruf depan domah, huruf sebelum akhir fathah. Yukta'ul khosabu. Sehingga kita sebelum merubah ke rumus, maka kita harus tahu dulu nih fi'ilnya bentuknya apa. Ini kan mudhari yakta'u. Mudhari. Madinya koto'a yakta'u. Yukta'u itu perubahan dari bentuk pasif dari yakta'u. Karena rumusnya kalau fi'il mudhari, huruf depan ini di dhamma, huruf sebelum akhir di fathah. Beda dengan fi'il madhi. Huruf depan dhamma, huruf sebelum akhir kasroh. Tapi kalau mudhari, huruf sebelum akhir fathah.
Yuqta'u al-khosyabu. Kayu dipotong. Sekarang nomor 3. Adzaballahul kafirina. Allah mengazab kaum Adzabul kafirinu. Adzabul Uzabal kafirinu. Kita Azabul fokus ke Azabul adzaba dulu. kafirin. Adzaba jadinya apa? Uzabal kafirinu. Nah, ini jadinya Kafiruna. Ketangan. Azaballahul kafirin. Jadi Udziba. Ya, udziba. Uzibal kafirun. Udzibal kafiruna. Ya, betul. Jadi Ore, eneng udzibal betul. kafiruna. Nah, kenapa al-kafiruna? Karena ketika masih menjadi maf'ul dinasobkan karena ini jamak mudzakkar salim pakai ya. Tapi ketika menjadi naibul fa'il rofa, maka jamak mudzakkar salim rofanya dengan wawu. Jadilah al-kafiruna, udzibal kafiruna. Nah, ini agak mengecoh nomor 3. Nomor 4, tunadzifu al-khadimatu as-sahata. Bagaimana? Diulangi lagi Bisa nomor 3. diulangi kenapa jadi al-kafiruna, Ustaz? Ya. Al-kafirina pakai ya, ini karena menjadi maf'ul bih atau objek. Nah, maf'ul bih itu termasuk isim yang dinasobkan. Jamak mudzakkar salim nasobnya dengan ya. Kalau yang atas ini kan nasobnya pakai fathah. Karena ini mufrad, isim mufrad. Kalau ini jamak mudzakkar salim nasobnya dengan ya karena menjadi objek tadi atau menjadi maf'ul bih. Ketika dia menjadi naibul fa'il, maka hukumnya sama seperti fa'il, yaitu harus rofa. Nah, jamak mudzakkar salim rofanya dengan apa? Dengan wawu. Maka berubahlah menjadi al-kafiruna. Udzibal kafiruna. Kalau yang atas tadi, karena isim mufrad, adars al-khosab ini isim mufrad, maka rofanya dengan domah. Adarsu, hufidhu adarsu. Yuqta'u al-khosabu. Tapi kalau jamak mudzakkar salim, udzibal kafiruna. Seperti itu. Berarti yaknya dihilangkan atau ganti wawu ya? Ganti wawu. Ganti wawu, yaknya diganti wawu ya. Ya, al-kafiruna. Karena Berarti kafirnya jamak ya Ustaz? Ya, kafirnya jamak ini. Dapat azab orang kafir. Ya, betul. Nomor 4, tunadzifu al-khadimatu as-sahata. Al-khadimah pembantu perempuan membersihkan halaman. Nah, sekarang untuk ke pasifnya bagaimana? Tunadzifu berubah jadi apa? Nadzofu sahatu. Tunadzofu as-sahatu. Ya, tunadzofu. Nah, ini hurufnya ada 5 sebenarnya ya. Tunadzofu. Dho-nya ini yang kita rubah ke fathah. Kalau huruf depannya sudah domah. Tunadzofu as-sahatu. Halaman sedang dibersihkan. Tunadzofu as-sahatu. Betul. Yang nomor 5, tobakhotil umu atau ama. Ibu telah memasak makanan. Tobakhot. Jadi bagaimana? Tubikhotil to'am. Ada yang tubikhot atau amu, ada yang tubikhotit to'amu. Yang mana yang betul? Yang betul adalah tubikhotil to'uma. Nah, yang betul tubikho tanpa tak ini. Nah, tubikho tanpa tak. Kemudian at-to'amu. Tubikhot to'amu. Kenapa tanpa tak? Karena tadi ketika tobakhot memasak, itu kan fa'ilnya al-um, perempuan. Ibu setelah memasak. Sehingga ada tak taknisnya, tobakhot. Tapi ketika al-um itu sudah hilang, naibul fa'ilnya adalah at-to'amu, maka tubikho ini menyesuaikan mu'anas mudzakarnya dengan naibul fa'il at-to'amu. Atau at-to'amu dzakar. Otomatis taknisnya hilang. Hilang.
Tubiho gitu. at-ta'amu. Tubikhot ta'amu aja. Tubikhot ta'am. Tubiho. Nah, ini banyak yang salah tadi ketika sore hari sudah ada yang menyetorkan. Semuanya menjawab tubikhot, ada tak taknisnya. Padahal ini dirubah ke mudzakkar karena menyesuaikan naibu yang mudzakkar. Tubikhot ta'am. Berarti tak tanisnya dibuang Ustaz ya? Ya, tak tanisnya harus dibuang. Yang nomor 6. Ustaz bentar dulu. Ustaz. Oh ya, Tubikhotnya itu hoknya itu ditambah alif enggak itu? Tidak. Jadi khoknya khok yang biasa ada lengkungan ke bawah itu. Oh, ya. Yusribun. Berarti fi'il apa Ustaz? Fi'il madhi ini, tobakho, memasak. Fi'il mudhari'nya mungkin ada yang tahu apa fi'il mudhari'nya? Tobakho. Yatbahu. Ya, tobakho yatbahu. Tobakho yatbahu. Kalau ini tadi nadzofa yunadzifu. Nadzofa yunadzifu. Yang nomor 3, adzaba yu'adzifu. Adzaba yu'adzifu. Nomor 6, yasrobu al-waladu al-asiro. Anak laki-laki kecil itu sedang minum jus. Yasrobu. Yushrobu. Yusribu apa yusrobu? Yusribul asir. Nah, ini fi'il madhi apa mudhari ini? Yasrobu ini. Mudhari. Nah, jadi berubah bentuknya bagaimana? Didamahkan awalnya di sebelum akhir dikasrahkan. Huruf sebelum akhir fathah. Fathah. Sebelum akhir fathah. Fi'il mudhari. Iya. Yusrobu. Ya, yusrobu. Roknya fathah. Karena ini fi'il mudhari. Ya. Nah, ini fi'il madhinya apa ini? Dari yasrobu ini? Syaroba. Syaroba ya syaroba. Sariba yasrobu. Yasrobu minum. Kalau diminum yusrobu. Yusrobu al-asiru. Kenapa rohnya enggak dikasrahkan? Karena ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari rumusnya huruf depan dhamma, huruf sebelum akhir fathah. Kalau fi'il madhi huruf sebelum akhir kasroh. Nah, diulang Ustaz rumusnya. Rumusnya supaya tidak gampang terbalik. Fi'il madhi rumusnya ini, kholako jadinya khuliko, awal dhamma sebelum akhir kasroh. Ini fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari depannya sama-sama dhamma tapi sebelum akhir fathah. Ini fi'il mudhari. Yusrobu. Khuliko fi'il madhi, yusrobu fi'il mudhari. Di fi'il madhi itu bedanya huruf sebelum akhir kasroh, fi'il mudhari sebelum akhir itu fathah. Nah, nanti PR kita ketika baca kitab itu kan ketemu fi'il mudhari seperti ini nggak ada harokatnya ya. Tinggal kita menerka-nerka ini kalau saya pakai kata kerja aktif itu kira-kira pas apa enggak ya artinya. Kalau tidak pas, ada kemungkinan ini berarti kata kerjanya pasif ini. Misalnya kalimat ini nomor 6. Ada lafadz yasrobu kemudian al-asir, walatnya enggak ada. Ketika kita artikan minum jus, nah, siapa ini yang minum jus? Kan enggak ada pelakunya, sehingga kita bisa menerka ini fi'ilnya pakai kata kerja yang pasif. Yusrobu al-asir. Jadi kita harus tahu bentuk aktif atau bahasa Arabnya itu mabni maklum. Kalau kata kerja pasif itu mabni majhul. Itu istilahnya. Cuma karena ini masih jurumiyah kita pakai istilah yang mudah saja supaya tidak kesulitan. Pasif dan aktif dan pasif gitu. Selesai sudah yang tugas nomor 4 ini latihan ini. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan.
Untuk yang 6 itu yusribu ya, Ustaz ya. Yusrobu. Yusrobu tetap ya. Ya, Ustaz. Tanya, Ustaz. Yusrobu. Ya, silakan. Apa tujuannya aku ada kalimat aktif dan pasif, Ustaz? Penggunaannya kapan digunakan? Penggunaannya. Ya. Nah, penggunanya seperti tadi. Nanti di apa ini? Di hadis Arba'in Nawawi ini nanti kita akan menemukan seperti kata kerja pasif itu mana? Nah ini la yuro. Nah, ini kan dari ro'a yaro. Nah, kalau kita artikan yaro, tidak melihat alaihi pada orang tadi, atharus safari, bekas perjalanan. Nah, siapa yang melihat di sini? Sedangkan ini atharu ini domah, kemudian ini berarti fiilnya yang mana? Tapi kalau kita pakai yang mabni majhul, kata kerja pasif, pas ini. La yura tidak dilihat alaihi pada orang tadi. Apa yang tidak dilihat? Atharus safari, bekas perjalanannya. Nah, sehingga yang tepat ini bukan yaro melihat, tapi yuro dilihat. Ini kan fi'il mudhari, huruf depan di doma, huruf sebelum akhir roknya itu fathah yuro. Kalau kata kerja aktifnya yaro, ro'a yaro. Kalau bentuk fi'il madinya dari ro'a itu jadinya ru'iya, dilihat ru'iya, kemudian fi'il mudhari'nya yuro. Maka kita harus paham kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Kalau kita melihat, kita nggak ketemu pelakunya yang melihat ini siapa. Kemudian atharus safari jadi apa di sini? Yang tepat di sini adalah la yuro, tapi ini sudah diberikan harokat. Itu di antaranya fungsinya ini. Sehingga kita mendapati kalimat bahasa Arab, kemudian kata kerja, selain kita mengidentifikasi ini fi'il madhi apa mudhari, kita juga harus menganalisis ini bentuk aktif atau bentuk pasif. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan hadis ini ya. Kemarin sampai ke ini. Fa'akhbirni anil ihsani. Mungkin ada yang berkenan untuk membaca ini. Fa'akhbirni anil ihsani sampai ini. Ya roka fa'innahu ya roka. Akhbirni ya. Terlalu besar. Mungkin Akhina Jalizal, kemarin Akhina Jalizal yang membaca, mungkin bisa melanjutkan dari Pak Akhbirni ini sampai Pak Innahu Yarokai. Silakan. Sampai situ. Baik, Zat. Coba, Zat. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, mungkin untuk menerjemahkan sampai situ dulu. Ya. Diterjemahkan, Ustaz? Ya. Ya. Qala Nabi menjawab, dia Nabi menjawab. Ini orang tadi, orang orang tadi. Ya, qala orang tadi menjawab, fa akhbirni, maka beritahu aku anil ihsan, tentang apa itu ihsan. Qala Nabi menjawab, anta budallah, bahwa engkau menyembah Allah, ka'annaka, seakan-akan engkau tarahu, melihatnya. Fa illam, jika tidak takun tarahu, engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ya. Di sini kita cari fi'il dan fa'ilnya. Manakah fi'ilnya?
Dari kola ini sampai yaroka ini. Qala fi'il Ustaz madi. Kola fi'il ya. Ya. Nah, fa'ilnya mana ini? Fa'ilnya. Ini Orang tadi. Orang tadi ya kan? orang tadi ya. Ya, rojulun ini ya, di atas ini ya. Ya. Nah ini rojulun. Kola alaina Syahidun. rojulun. Nah, tapi fa'ilnya bukan itu. Sebenarnya kola ini rumusnya kan fa'il itu terletak setelah fi'il. Berarti al-ihsan. Setelah fi'il ini tidak ada fa'il yang cocok untuk dijadikan fi'ilnya kola. Fa'ilnya kola. Sehingga fa'ilnya itu tersembunyi dalam lafadz kola. Nah, kola itu kalau kita arahkan ke domir, kata ganti, dia itu kola itu untuk kata ganti huwa, dia laki-laki. Di kola Huwa itu qala. fa'ilnya adalah domir yang tersimpan dikira-kirakan huwa. Huwa itu dia laki-laki. Nah, Huwa qala. huwa ini kembali ke rojulun. Nah, ini Hmm. rojulun. Secara makna kita sudah paham kola ini orang laki-laki itu. Cuma kalau dalam lafadz bahasa Arabnya itu tidak bisa fa'il itu terletak sebelum kola, nggak bisa. Jadi pakai dikira-kirakan. Kola itu fa'ilnya adalah domir yang tersimpan dalam lafadz kola, dikira-kirakan huwa. Huwa itu artinya dia laki-laki. Nah, huwa ini kembali kepada rojulun ini. Nah, sehingga sebelum kita menentukan fa'ilnya, kita juga harus paham artinya, terjemahannya itu kita jangan sampai dilewatkan. Karena kalau sudah masuk ke kitab seperti ini, maka analisisnya bisa jauh. Kola, fa'ilnya domir yang tersimpan dalam lafadz kola, dikira-kirakan huwa. Huwa kembali kepada rojulun. Itu damir mutmar itu, Ustaz. Domir apa? Apa? Mutmar apa? Yang damir. Ya, mutmar. Ilah. Domir Mutmar atau ya, Ustaz, ya. mutmar. Ya, mutmar. Yang Domir istilahnya damirnya tersembunyi gitu, Ustaz. tersembunyi, ya. Kola Ya. itu fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi, yaitu mutmar. Ya, domir itu artinya apa ya? Sesuatu yang tersembunyi, ya kan? Iya, iya. Wah. Kemudian ada lagi fi'ilnya Akhbir, akhbar. akhbir. Ya, ini Akhbir. akhbir. Ya. Nah, ini dari fi'il madhi apa ini? Khabara. Akhbaru. Akhbaro. Ya, Akhbara. akhbaro. Fi'il Akhbara. mudhari'nya Yukhbiru. yukhbiru. Akhbaro yukhbiru. Fi'il amrnya akhbir. Akhbaro Akhbir. yukhbiru. Kata kerja perintahnya akhbir. Akhbir. Untuk kata kerja perintah bentuk asal seperti akhbir ini fa'ilnya adalah seperti kola. Domir yang tersimpan dalam lafadz akhbir dikira-kirakan anta, yaitu kamu laki-laki. Iya. Jadi akhbir, saya ulangi lagi, fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah domir yang tersimpan dalam lafadz akhbir, yaitu anta. Kalau kita artikan kan akhbir, engkau kabarilah ni kepadaku. Akhbir. Jadi Rasulullah orang tadi mengatakan kepada Rasulullah, akhbir, kabarilah engkau wahai Rasulullah ni kepadaku. Nah, jadi akhbir ini fa'ilnya adalah engkau laki-laki, yaitu anta. Anta di sini dimaksudnya adalah Rasulullah. Anta. Ya. Maka engkau kabarilah aku. Ada lagi fi'ilnya? Kalau sudah masuk kitab seperti ini. Kalau sudah tadi saya. Kalau sudah tak buddha. Tak buddha. Fi'il apa ini? Madi apa mudhari? Mudhari. Mudhari apa fi'il madinya? Ya. Abida. Ya budu. Itu yang di surat Al-Kafirun. Abadtum ini ya. Kuliah Al-Kafirun. Abud. Ma'abatum. Nah, jadi abada ini ya. Abada ya budu. Abada ya budu. Nah, di sini tidak ya, tetapi tak budu. Ini menunjukkan kalau fa'ilnya apa ini? Anta. Anta, ya. Anta.
Ya budu itu untuk dia laki-laki. Untuk tak budu ini kamu laki-laki atau anta. Tak buda atau tak budu ini fa'ilnya adalah domir yang tersimpan dalam lafaz tak buda dikira-kirakan anta. Tak buda engkau menyembah Allah kepada Allah. Ini kemasukan an ya. Aslinya tak budu aslinya. Tapi karena kemasukan an, ini namanya huruf nasab, maka dia berharokat fathah. Mansub dinasobkan dengan amil nasab yaitu an ini. An tak buda. Aslinya tak budu. Karena kemasukan an jadinya tak buda. Tak buda fi'il, fa'ilnya adalah domir yang tersimpan, dikira-kirakan anta. Ada lagi fi'il? Tarahu. Tarohu, ya ini fi'il. Seperti di atas, ro'a yaro, melihat. Nah ini yaro untuk dia melihat. Kalau taro, ini depannya tak. Berarti siapa fa'ilnya? Engkau melihat. Anta Engkau juga. melihat, anta juga. Jadi fa'ilnya sama dengan ta'bud. Ini adalah domir yang tersimpan, dikira-kirakan anta. Tarohu. Hu kembali kepada Allah. Engkau menyembah kepada Allah ka'annaka seakan-akan engkau tarohu melihat kepada Allah. Ada lagi fi'ilnya? Takun, Ustaz. Takun ini juga fi'il, tapi ini fi'il nakis ya, fi'il yang kurang ya. Jadi istilahnya bukan fa'il, tapi ini kita belum sampai ke sana. Kita sedikit. Istilahnya bukan fa'il, tapi isimnya takun. Jadi isimnya takun itu seperti fa'il. Mana fa'il dari takun? Fa'ilnya juga. Anta juga, Ustaz. Anta juga, ya takun. Fa'ilam takun tarahu, jika engkau tidak melihat Allah. Nah, itu. Jadi takun itu kadang-kadang tidak diartikan. Ya. Kadang-kadang tidak diartikan. Fa'ilam takun tarahu, jika engkau tidak melihat Allah. Nah, jadi takun itu apa istilahnya? Fi'il tapi bukan gandengannya bukan fa'il. Nah, nanti istilahnya menjadi isimnya takun. Nanti babnya adalah kana wa akhwatuha. Itu terletak setelah bab mubtada khobar, insyaallah di minggu depan. Jadi fi'il yang jelas fi'il tarohu ini sama dengan tarohu yang ini sama. Yaroka ini yang beda fa'ilnya. Kira-kira fa'ilnya apa ini? Yaroka. Iya. Huwa. Ya, untuk yaroka fa'ilnya adalah huwa. Karena yaro itu untuk dia laki-laki. Nah, yaro fa'ilnya adalah domir yang tersimpan dalam lafaz yaro, dikira-kirakan huwa. Huwa kembali kemana ini? Rajulun. Kepada Allah. Allah. Nah, Allah. Fa'innahu karena sesungguhnya Allah itu yaroka, Allah melihatmu. Nah, jadi PR-nya memang itu. Ketika kita baca bahasa Arab itu, ketika ada fa'il itu kita harus memahami itu. Ketika ada fa'il ini kembalinya ke siapa ya? Karena bahasa Arab itu banyak menggunakan kata ganti ini. Nah, sehingga kita harus jeli di situ. Yaroka kalau kita lihat dari depan, ihsan itu apa sih? Ihsan itu adalah engkau itu beribadah kepada Allah seakan-akan engkau itu melihat Allah. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah itu yang melihatmu. Jadi ini yaroka ini kembalinya kepada Allah. Yaroka fa'ilnya adalah domir yang tersimpan dalam lafaz yaroka. Dikira-kirakan huwa kembali kepada ini. Lafzul jalalah Allah. Jadi bahasa Arab itu sedikit aja, tapi analisisnya ini masih fi'il fa'il ya, belum lagi yang ka'ana. Nah itu nanti bertahap kita. Nah, kita tidak langsung semua kita analisis karena nanti kesulitan. Kita bertahap sesuaikan dengan materi, itu lebih lebih bisa kita cerna materinya, kita pahami dengan baik. Kalau semuanya kebanyakan. Kita lanjutkan ke ini. Qala fa akhbirni.
Silakan mungkin ada yang berkenan untuk membaca. Karena ini satu bab, berarti sampai mana ini? Ini nih sampai al-bunyan ya waluna fil bunyan. Mungkin akhina Rahman Hadini berkenan untuk membaca dari Pak Akhbirni. Ya Ustaz. Bismillah. Qala fa akhbirni 'anis sa'ati. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'ili. Terus lanjut. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal 'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani. Summa qala. Sampai situ dulu. Dari sini mungkin berkenan mengartikan akhina Rahman Hadini. Qala laki-laki itu berkata, fa akhbirni 'anis sa'ati, kabarkan kepada saya wahai Rasul, anis sa'ati, apa itu hari kiamat. Qala, maka Rasulullah bersabda, mal mas'ulu anha, yang ditanya, mal mas'ulu, yang ditanya, anha, tentang hari kiamat, bi'a'lama minas sa'ili, lebih, ini ada ma-nya, tidaklah, al-mas'ulu, tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat, anha, bi'a'lama, lebih tahu, minas sa'ili, daripada yang bertanya. Ya. Terus lanjut. Qala, laki-laki itu berkata, akhbirni, kabari kepadaku wahai Rasul, an amaratiha, tentang tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya betul. Qala, Rasul menjawab, antalidal amatu robbataha. An, bahwa talidal amatu, apa saja? Talidal amatu. Talida melahirkan, al-amatu budak perempuan, robataha tuannya. Budak perempuan yang melahirkan Tuhannya. Tuannya. Tuannya. Tuhan. Terus Wa lanjut. antal hufatal uratal alata ri'a asya'i. Dan tanda yang kedua adalah engkau melihat al-hufatal urata. Apa? Hufata itu orang yang tidak memakai alas kaki. Al-hufata, orang yang tidak memakai alas kaki. Al-urata, tidak berpakaian. Tidak berpakaian. Al-alata, al-alata itu miskin. Miskin. Ri'a asya'i, penggembala kambing. Ri'a asya'i, penggembala kambing. Yatatawaluna, berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Yatatawaluna, berlomba-lomba fil bunyani, dalam bangunan. Dalam bangunan, ya. Dari sini mana kata kerjanya? Silakan untuk dicari teman-teman semuanya. Fi'ilnya mana? Nanti kita cari fa'ilnya. Kola seperti biasa. Kola sudah ya. Kola sama dengan yang di atas tadi. Akhirni juga sama. Yang lainnya?
Ditanya. Ditanya ini bukan kata kerja tapi isim dia. Karena ada alif lamnya. Mal mas'ulu. Tidaklah orang yang ditanya. Nah, kalau kita artikan secara lengkap, orang yang ditanya. Kalau sa'il, orang yang bertanya. Mas'ul, orang yang ditanya. Sa'il, orang yang bertanya. Sehingga ada alif lamnya, semuanya adalah isim. Di alam. Di a'lam. Nah, ini isim juga karena kemasukan huruf jar. A'lam, tidaklah lebih tahu. Lebih tahu itu bukan fi'il. Bedanya kalau fi'il itu ada apa ya? Akhbirni ini seperti apa itu namanya? Ada keterangan waktunya gitu. Kalau fi'il mudhari berarti sedang, kalau fi'il madi telah. Kalau a'lam tidak ada kaitannya dengan waktu. Ini adalah isim. Namanya isim tafdil atau isim yang berarti lebih atau paling. A'lam, afdol itu isim. Talida ya, melahirkan. Ini fi'il. Ini bentuknya fi'il madi apa mudhari? Mudhari. Mudhari ya. Dari fi'il madi. Talida. Itu walada yalidu, melahirkan. Walada yalidu. Walada yalidu. Fa'ilnya mana? Dari talida. Ummatu. Nah, ini fa'ilnya amatu. Amatu, budak perempuan. Talida melahirkan siapa al-amatu, budak perempuan. Nah, sehingga yalidu itu depannya pakai tak karena fa'ilnya adalah perempuan, yaitu budak perempuan. Talida. Ini di fathah karena kemasukan an huruf nasab. Antalida. Aslinya talidu. Karena kemasukan an jadinya talida. Antalida. Talida. Fa'ilnya al-amatu, betul. Ada lagi fi'il? Taro di sini ya. Taro di sini fa'ilnya mana? Huwa. Ini depannya ta. Ini berarti siapa yang melihat ini? Anta berarti ya. Anta. Engkau melihat al-khufata. Jadi tanda kedua adalah engkau melihat orang yang tidak pakai alas kaki, orang yang tidak berpakaian, terus mereka al-alah kaum miskin, ri'a asai, mereka adalah penggembala kambing. Ada lagi fi'ilnya? Tawala yatatawaluna, Ustaz? Yatatawaluna. Fi'il apa ini? Madi apa mudhari? Mudhari. Mudhari yatatawaluna. Apa fi'il madinya? Tawala. Tawalu. Tatawala. Nah, tatawala yatatawalu. Tatawala yatatawalu. Ini fi'il madinya tatawala. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya mana? Asa. Siapa yang berlomba-lomba hum? Sebenarnya untuk fi'il yang seperti ini fa'ilnya itu adalah wawu ini. Namanya wawu jamak. Tapi secara makna hum tadi ya, hum kembali kepada ini al-khufata ini, orang yang tidak pakai sandal, yang tidak berpakaian. Nah, jadi wawu jamak ini untuk menunjukkan kalau pelakunya itu adalah mereka banyak, yaitu al-khufata ini. Nah, tapi secara lafadz
fa'ilnya adalah huruf wawu. Jadi untuk bentuk banyak dan bentuk dua itu fa'ilnya adalah wawu. Kalau bentuk dua itu kan yatatawalani, itu fa'ilnya adalah alifnya. Alifnya. Dua orang berlomba-lomba, bermegah-megahan. Nah, itu alifnya. Kalau jamak yatatawaluna, 3 Wawunya lebih itu pakai wawu. Nah, sehingga fa'ilnya adalah wawunya. Secara Oke. lafaz seperti itu, tapi kita paham kalau yatatawaluna itu berkaitan dengan hum yang isinya adalah ini al-khufata, al-urata, al-alata, ri'asa. Nah, sehingga di sini bisa kita pahami tanda-tanda kiamat. Yang pertama adalah budak perempuan melahirkan tuannya, sehingga budak perempuan itu yang seharusnya melayani tuannya, dia malah budak perempuan itu yang melahirkan tuannya seakan-akan apa itu, seorang anak itu seharusnya dia itu hormat kepada orang tuanya, justru orang tua yang melayani anaknya. Di akhir zaman kan tanda kiamat seperti itu. Nasallallahu ya, naudzubillahi min dzalik. Semoga keluarga kita dijauhkan yang seperti semacam ini. Amin. Amin. Yang kedua, di Timur Tengah, di Arab sana, itu dulunya seperti di negara Arab Saudi sendiri atau tetangga-tetangganya, itu mereka banyak yang berupa kaum ini penggembala kambing, kemudian mereka dalam keadaan miskin. Nah, kemudian di akhir zaman ternyata mereka menjadi negara yang kaya raya, kemudian berlomba-lomba di dalam bangunannya. Kita lihat di mana itu ya? Seperti di Qatar misalnya. Dulu Qatar itu kan negara yang miskin. Sekarang menjadi negara yang termasuk kaya raya. Bahkan di situ ada burj atau menara yang paling tinggi di antara menara-menara yang ada di seluruh dunia. Karena terdapat minyak yang tersimpan di negara tersebut. Sehingga apa itu tanda-tanda akhir zaman semakin nampak ini. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan lagi. Kita habiskan sekalian. Tumantolako saya artikan biar cepat. Kemudian orang itu pergi. Orang itu pergi. Falabistu, saya diam. Sayyidina Umar ini ya. Falabistu, kemudian saya diam. Malian sejenak. Tumakola, kemudian Rasulullah mengatakan, bersabda, ya Umaru, wahai Umar, atadri, apakah kamu tahu manisail, man itu siapa, asail orang yang bertanya tadi. Qultu, Sayyidina Umar mengatakan, saya mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ola, Rasulullah bersabda, fa innahu Jibrilu, sesungguhnya orang itu tadi adalah malaikat Jibril, atakum yang datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum yang mengajari kalian agama kalian. Nah, dari itu mangtolako sampai terakhir ini mana fiilnya? Wah. Intolako ya, fiil ya, intolako ya, pergi. Nah, siapa yang pergi di sini? Failnya? Kira-kira kan dia. Kira-kira kan huwa, ya huwa kembali kepada rojulun yang di atas tadi. Intolako telah pergi, failnya adalah domir yang tersimpan, dikira-kirakan huwa kembali ke rojulun. Ada lagi fiilnya? Tadri. Labis. Nah ini labistu itu dari labisa yalbasu, diam. Mana failnya ini? Tuh. Nah, untuk labistu ini failnya adalah domir taknya ini, tunya ini. Labistu saya diam. Labistu saya diam. Ada lagi fiil? Tadri fiil dari daro yadri, mengetahui. Apakah kamu mengetahui? Tadri, mana failnya? Siapa yang mengetahui? Ya. Ana. Untuk A-nya ini apakah? Ya Umar, apakah? Anta. Anta, ya anta. Nah,
Nah, karena ini depannya ada ta, ini berarti anta. Tadri fa'ilnya adalah domir yang tersimpan, dikira-kirakan anta. Ada lagi fi'ilnya? Atakum. Kultu. Kultu. Ya, atakum betul. Kultu yu'allimu ini juga. Kita kultu dulu. Kultu fa'ilnya apa? Tuh, mana? Tuh, ya tuh. Kultu fa'ilnya adalah tak ini. Saya berbicara. Ya. Kemudian tadi ada yang menjawab atakum. Ya, ata ini adalah fi'il artinya datang. Ata. Ya. Apa fi'il mudhari'nya? Tak. Ata yu'ti. Ata ya'ti. Ata ya'ti. Datang. Siapa yang datang di sini? Fa'ilnya mana? Jibril, yang datang Jibril kan? Jibril. Ya. Cuma fa'ilnya bukan Jibril, tapi karena fa'il itu terletaknya harus setelah fi'il, atau kalau tidak setelah fi'il berarti di dalam fi'il, maka ini adalah di dalam fi'il. Ata fa'ilnya dalam dhamir yang tersimpan, dikira-kirakan huwa. Huwa kembali kepada Jibril. Bukan hum ya, tapi huwa. Huwa kembali kepada Jibril. Untuk kum ini kan apa ini? Objeknya, maf'ul bihi-nya, sasarannya. Ata telah datang siapa Jibril, kum kepada kalian. Ata ini berarti tunggal, huwa. Dia laki-laki. Huwa ini kembali kepada Jibril. Terus ada yang menjawab yu'allimu. Fi'il apa ini? Mudhari. Mudhari. Apa fi'il madinya? Allama. Yu'allimu. Allama yu'allimu. Ya. Mana fa'il dari yu'allimu? Ya. Huwa kembali kepada Nabi. Siapa yang mengajari? Umar. Jibril. Ya. Sungguhnya dia itu adalah Jibril. Datang siapa Jibril, kum kepada kalian. Yu'allimu mengajari siapa Jibril, kum kepada kalian. Dinakum agama kalian. Nah, jadi di sini ata sama yu'allimu itu sama. Fa'ilnya adalah domir yang tersimpan, dikira-kirakan huwa kembali kepada Jibril. Jadi rumusnya fa'il itu harus terletak setelah fi'il. Kalau tidak ada fa'il yang terletak setelah fi'il berarti tersimpan di dalamnya. Nah, kalau tersimpan ini berarti nanti ada kembalinya kemana? Itu menjadi PR kita. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan fi'il dan fa'il. Itu yang dinakum. Kenapa? Yang mana? Limukum dinakum. Ya. Kenapanya di mananya? Seperti surat Al-Kafirun kan dinukum waliyadin. Dinukum. Oh, ini kenapa dinakum gitu ya? Nah, dinakum karena menjadi maf'ul atau objek dari yu'alimu. Yu'alimu fi'il. Fa'ilnya huwa kembali ke Jibril. Dinakum menjadi objek atau maf'ul. Malaikat Jibril mengajari kalian agama kalian. Nah, sehingga ini menjadi maf'ul yang kedua. Maf'ul yang pertama kum ini yu'allimu fi'il, kemudian fa'ilnya huwa kembali ke malaikat Jibril. Kum ini adalah objek atau maf'ul pertama. Dinakum ini maf'ul kedua atau objek yang kedua. Ini yang pertama, kum ini objek pertama, dinakum objek yang kedua. Malaikat Jibril mengajari kalian tentang agama kalian. Kalau lakum dinukum beda lagi, karena lakum dinukum tidak menjadi objek, tapi di situ menjadi mubtada yang diakhirkan. Lakum itu khobar yang diawalkan, dinukum mubtada yang diakhirkan. Susunan mubtada khobar, sehingga mubtada khobar kan rofa atau dhammah. Kalau objek itu berarti nasab. Di sini pakai fathah karena isim mufrad. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Yang maf'ul bi itu yang berarti akan itu Ustaz ya? Maf'ul bi itu yang berarti dinakum akan agamamu gitu.
akan agamamu atau pada agamamu. Objek itu artinya apa ya? Kayak doroba zaitun amron. Doroba memukul, zaitun zaid, amron pada amr. Atau akan amr. Itu kan jadi objek atau maf'ul. Syukran. Ya, Van. Ada lagi pertanyaan? Kita membahas soal dan hadis yang kedua separuh ini ya. Itu sudah memakan waktu 1,5 jam. Itu proses belajar yang seperti ini membutuhkan waktu yang banyak. Terutama di prakteknya. Ya, silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Ya, cukup. Ustaz, untuk mana Ya. lebih, kalau tadi kita sering ketemu apa namanya kalimat atau apa namanya yang tersimpan domirnya saja. Iya, banyak yang tersimpan. Kalau kan ada domir yang zahir juga yang nampak nyata gitu saja. Tapi kenapa di dalam kitab itu lebih apa namanya dalam hadis atau dalam apa itu karena dihilangkan yang zahirnya itu dijadikan tersimpan itu lebih ke maksudnya apa Ustaz? Tujuannya Ustaz? Lebih banyak itu ya. Kalau kita Ya. pernah mendengar itu man lam ya'rif domir falaisa lahu domir. Barang siapa yang nggak tahu tentang domir, misalnya fa'il yang ini kembalinya kemana, falaisa lahu domir, maka orang tadi seperti orang yang nggak punya hati. Sehingga bahasa Arab itu mainnya rasa. Mainnya rasa, kemudian tidak boros kalimat. Kalau sudah ada pelaku seperti rojulun itu kan disebutkan di awal saja. Kemudian ketika kola tidak dikatakan kola rojulun lagi. Sehingga bahasa Arab itu adalah bahasa yang, terutama ini bahasa Nabi apalagi, yaitu singkat, padat, tapi sudah mencakup berbagai makna. Jika nggak bertele-tele bahasanya. Kemudian yang kedua tadi, bahasa Arab itu pakai rasa, ada zauknya. Nah, sehingga ketika kita membaca pola gitu, ini bisa bermacam-macam makna siapa yang berkata. Maka di situ butuh rasa memahami bagaimana kita bisa menganalisis bahasa Arab ini. Sehingga actionnya orang Arab itu ketika ngomong kan mereka betul-betul dengan penuh ekspresi. Beda dengan orang Indonesia itu datar-datar aja ya. Kalau kita lihat orang Arab itu ekspresinya mereka satu kata demi kata itu mereka berbeda apa itu mengekspresikan dari kalimat yang mereka ucapkan. Nah, itu kalau saya amati dan pernah saya pelajari kenapa kok tidak disebutkan fa'ilnya yang dohir-dohir cukup dengan yang semacam itu diantaranya itu satu karena tadi kita rasa tadi di dalam bahasa Arab itu ada sense Arabnya itu adalah pakai dhab, pakai perasaan. Yang kedua adalah bahasa Arab itu singkat tapi sudah mencakup makna yang luas. Karena untuk memahami bahasa Arab atau bahasa Al-Quran butuh kepada kejelian berarti di situ. Bahkan ada yang kita tidak paham kalau tidak ada syarahnya. Kadang-kadang seperti itu. Di dalam kitab-kitab fikih biasanya saya pernah belajar itu di mana sebenarnya fa'ilnya ini. Ketika kita mencoba membaca hanya dari matan atau kitab yang intinya itu tidak tahu. Kita butuh kitab penjelasnya atau sarahnya. Beberapa kali kami ketika belajar dan mengajar itu menemukan yang semacam itu. Kita sendiri sebagai orang Indonesia, karena kita orang Indonesia, nggak punya rasa seperti orang Arab. Sehingga kita butuh sarah-sarah tadi. Kalau kitab hadis ini sudah populer, kemudian kita bisa mencerna itu dengan mudah. Karena kita sudah sering mendengarnya. Mungkin nanti kitab-kitab yang jarang kita pegang karena satu kitab dengan kitab yang lainnya itu berbeda gaya bahasanya. Nah, ini kitab yang menjelaskan hadisnya Rasulullah itu sering kita baca, insya Allah lebih mudah kita analisis.
Ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya, Afwan. Ya, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Ini sudah malam. Mungkin kita sudahi sampai sini supaya hari Sabtu sore insya Allah kita nanti tugasnya hari Jumat kita kasihkan, kita bahas di Sabtu sore yang tugas berikutnya. Misalnya tidak dikerjakan tidak masalah, nanti kita bahas bersama-sama di kelas Zoom. Tapi kalau ingin mencoba terlebih dahulu, kemudian dicocokkan sesuai dengan apa yang di kelas Zoom, itu lebih baik lagi. Nah, untuk tugasnya atau latihannya, ini kalau bahasa tugas itu kayak dikejar-kejar gitu ya. Kita bahasakan ke latihan aja. Untuk latihan kelimanya nanti insya Allah mubtada dan khobar. Kobar. Ya, mubtada dan khobar. Nah, nanti analisisnya lebih banyak lagi nanti karena ada fi'il fa'ilnya juga. Fi'il fa'ilnya juga, kemudian dengan maksud supaya dianalisis ini jumlah ini fi'il fa'il apa jumlah mubtada khobar seperti itu. Mungkin sampai di sini kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazilan atas kehadiran antum semuanya. Ustaz. Ustaz. Afwan.